Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu wa wala. Amma ba'd. Hadratal Qurama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syahid, Bapak Kiai Haji Imam Fatoni, Bapak Mester Komar, Bapak Haji Solehan, dan para wakil pengasuh pesantren putri, unit-unit dimanapun berada, juga para santri putri yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada sore hari ini Allah menganugerahkan kita kesempatan kita bisa bertemu, di mana kita menggapai cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu terbentuknya pribadi muslim, insan kamil, hamilil Quran, lafdzon wa ma'nan wa amalan. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita telah bersyahadat, kita telah meyakini, kita telah mengikuti apa yang beliau ajarkan, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku muassis, juga konstruktor ya, manhaj hamalatil Quran, yaitu manhaj al-bi'ah wa ta'hiliyah. Jadi saya yang meramu metodologi habituasi hamalatul Quran atas petunjuk para kiai, para guru, dan siapapun yang memberikan ide gagasan untuk terwujudnya pesantren hamalatul Quran yang tengah kita jalankan programnya untuk menggapai cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ide gagasan ini itu sering kita sampaikan ke para kiai-kiai. Ketika waktu itu saya berposisi sebagai penjual kangkung ya, kesana kemari. Memang
saya potongan tidak meyakinkan itu ya. Namanya ainul yakin tapi potongan tidak meyakinkan. Maka sangat jarang orang yang merespon apa yang menjadi ide gagasan saya. Ternyata ide gagasan saya ini ketika saya sampaikan ke kiai-kiai hufat tradisional, semua ini pasti tertawa. Maka ketika saya teringat juz 25 itu kalau menghafal itu walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa malaihi falamma ja'ahum bi ayatina idzahum yadhakun. Ketika Nabi Musa ini datang dengan membawa risalah kepada orang tua asuhnya, falamma ja'ahum bi ayatina idzahum minha yadhakun wa ma nurihim min ayatin illahi akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Kan itu ya. Saya seorang ngarit ya. Arebe apa bahasa Metu arebe ngarit ngarek. Menyampaikan ide-ide gagasan itu. Kalau datang dengan membawa nama sendiri pasti orang itu tidak percaya. Karena banyak orang berkata ainul yakin tidak meyakinkan. Falamma ja'ahum bi ayatina idzahum minha yadhakun. Akan tetapi orang-orang tertentu yang kelasnya kelas akademik, ketika saya datang ke seorang dokter menyampaikan ide gagasan saya, mereka pasti mengatakan marhaban bihudurikum, mereka mengatakan welcome, mereka mengatakan sugeng rawuh dan sebagainya. Ide-ide gagasan saya ini saya sampaikan ke orang-orang papan atas. Saya sudah lama berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar ini di Jakarta, termasuk PT Gatra Kilang Persada. Ini mitra perusahaan Chevron, kemudian mitra Petrocina, mitra Krakatau Steel. Saya menyampaikan ide gagasan saya ini diterima dan saya ini disangoni. Saya menyampaikan ide gagasan saya ini ke berbagai jenderal di kepolisian, termasuk jenderal yang sekarang ini sudah pensiun, yaitu Irjen Polisi Rusli Nasution. Begitu juga Irjen Polisi Ciptadi, kemudian Komjen Polisi Nugroho Jayusman. Saya sampaikan ide-ide gagasan. Mereka menyambut dan nyangoni saya, memberi support. Ini harus dikembangkan, ini ide yang bagus. Karena beliau-beliau itu orang sibuk, saya dimotivasi selalu untuk mewujudkan apa yang saya sampaikan itu. Saya mengirim santri ke Jakarta untuk dikasih beasiswa, itu jumlahnya agak lumayan banyak. Selain anak-anak didik saya ini dikasih beasiswa, saya diminta agar tidak berhenti untuk menciptakan kader terbaiknya. Kader yang baik dari mana? Ya, yang dari drilling yang tingkat dasar itu, dari eksplorasi tambang yang paling bawah itu. Maka di awal-awal berdirinya HAKI, saya ini datang ke beliau ini ke IAIN. Pas anyar-anyaran jadi dekan, beliau juga tidak percaya. Nul, kan dapuramu ngono kok tadi
Pengasuh duwe pondok, mbok ulang kok pesantrimu bilangnya gitu. Saiki ngene ae, sepenting aku sangonono tak bilang. Lah, gitu. Nah, karena bagaimanapun juga saya ini orang sudah terbiasa dirasani orang, terbiasa dipaidu orang. Nah, saya sudah terbiasa, jangankan dirasani, dilokno itu saya sudah telinga kuping kandel rai gedek ya, nggak apa-apa. Kita memang menyampaikan misi. Lah kalau kita ini putus asa, maka tidak akan punya arti. Oleh karena itu, di dalam metodologi habituasi ini banyak terjadi kekurangan. Nah, kekurangan ini selalu kita sempurnakan. Termasuk ketika belum sempurna di dalam program tahfidzul Quran ini, terus sampai tergesa-gesa keluar dari habitat, maka disitulah akan terjadi balau kacau atau kacau balau itu. Yang perlu diketahui bersama bahwa ketika masih baru ini ya, yang namanya 5 jusan murokobah, ketika sampean absen 1 kali maka 3 hari blank gitu ya. Kalau sampai seminggu sampean absen dari murokobah, maka yang terjadi galau annana nazalna. Jadi galau itu ya. Maka oleh karena itu penuntasan program sangat diharapkan. Sekarang ini yang ada di Hamalatul Quran ini cukup menjanjikan, menjadi dambaan perguruan tinggi di mana-mana. Nah, oleh karena itu dimohon sampean semua ini bersabar di dalam menjalankan konsep habituasi Hamalatul Quran ini. Habituasi ini konsep-konsep yang meringankan beban otak di dalam menghafal. Kita membuat pembiasaan refleks yang terbentuk di dalam fasohatul Quran, susunan. Maka oleh karena itu yang teramat penting kita ciptakan refleksitas fasohatul Quran dengan contoh model Syekh Mahmud Khalil Al-Husori itu ya. Al-Quran tidak boleh sembarang lagu. Lagunya adalah mengikuti lagunya Quran, yaitu panjang pendeknya, mat tobi'i, mat jaiz, mat wajib. Kemudian ukuran akumulasi ucapan, seperti ikhfa, gunnah, idgham bi gunnah, itu kan akumulasi dalam satu pengucapan suara itu ya. Al-fasohatu min ijazil Quran. Fasohah adalah kemukjizatan Al-Quran. Maka adanya tahajud setengah juz, khatam 2 bulan, adanya duha setengah juz dengan jahar khatam 2 bulan, adanya murokobah khatam di setiap hari Kamis. Ini adalah manhaj tadrij ya, nyicil kemudahan. Karena susunan kalam Al-Quran ini oleh Gusti Allah disesuaikan dengan susunan urat saraf manusia. Untuk menata mentalitas santri, dia dari tahajud itu. Untuk mencetak refleks mentalitas, refleks pengucapan, refleks penghafalan, maka dengan murokobah itu. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, setelah ini berjalan dengan baik, menghasilkan dengan baik,
Maka yang menjadi program berikutnya adalah tafsir al-ibrah bil amsal ya. Membuat tamsil-tamsil bahwa Gusti Allah ini mengutus Nabi Muhammad ini dari bangsa ummi, bangsa yang tidak buta huruf, orang ummi yang tidak ahli di bidang baca tulis. Akan tetapi Nabi ini adalah orang yang ahli akhlak. Ahli akhlak, tidak pernah ngapusi, tidak pernah khianat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Pertama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayatnya Gusti Allah. Kemudian mensucikannya. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan tadwin, penulisan, mengajarkan inventari direktori. Apa inventari direktori? Bahasanya Master Komar ya. Mengajarkan recognize. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelum-sebelumnya ini golongan-golongan orang Quraisy ini orang-orang yang tersesat akidahnya. Nabi adalah orang yang terselamatkan dari kesesatan akidah itu. Setelah Nabi didiktekan malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat, orang-orang lain yang sudah mempercayai sebelum Nabi ini diutus, seperti Salman Al-Farisi, seperti Suhaib, seperti Ka'ab Al-Akhbar, dan banyak-banyak mukhadram, ulama-ulama di periode Nabi yang masuk Islam tapi tidak pernah ketemu Nabi karena dari kitabnya itu. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Orang-orang lain yang mengikutinya. Dari imajinasi ini Hamalatul Quran meminta dari panjenengan semua yang dipilih yang terbaik ba'atsa fil ummi, jadi utusan-utusan dari badal, jadi ustadzah dikirim untuk dididik dengan pendidikan spesial, apa itu mu'allimat, daurah mu'allimat ya, programnya Kiai Kang Faik ini ya. Anak daurah mu'allimat, ada pendidikan tersendiri. Lah kalau di militer itu namanya diklat parakom itu ya, pendidikan latihan para komando. Nah, jadi yang mau dijadikan badal pengasuh ini ada pendidikan tersendiri. Dikarenakan ustazah pendidik Hamalatul Quran ini kalau bukan didikan Hamalatul Quran ini tidak nyambung, tidak dong. Maka banyak kiai-kiai hufat tradisional mengatakan tahajud kok gawe khatam, maghribe gawe makro, tartib mualah podo ae enggak ada artinya. Tahajud kok gawe khatam, podo ae enggak ada artinya. Yang penting tahajud kul yakulhu itu kan ya gitu. Maka sebenarnya semuanya ini ada sejarahnya, ada perintahnya. Tahajud yang kita lakukan selama ini dengan makro khatam, maka perlu panjenengan semua ini tahu ya. Sohibul ijazah tahajud ini adalah Al-Maghfurlah As-Sayyid Abdul Hamid Al-Habsyi Kraksan. Itu beliau santrinya Kiai Ismail mana Sampang itu. Kiai Ismail Sampang itu siapa itu ya? Abahnya Gus Rafiq itu. Ya. Ismail. Ya. Putranya Kiai Mansur. Iya, putranya Kiai Mansur, Sampang, itu Madura. Itu pondoknya ayah saya dulu. Iya, itu. Muhammad, Kiai Mansur, Said, Ismail. Iya, Kiai Said ya. Kiai Said bin Ismail. Sampang dari sana, sanatnya itu. Kemudian tahajud yang kita lakukan adalah sebuah aktivitas yaumiyah Madrasatul Quran di era tahun 70-an.
Kemudian aktivitas tahajud yang menggunakan makro khatam di Pondok Pesantren As-Sadzili Sumber Pasir Malang. Dan tahajud yang menggunakan makro khatam adalah Riyadhah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satu keistimewaan dari Riyadhah tahajud yang menghatamkan Al-Quran, Hadratus Syekh ini bisa menghimpun persatuan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, bisa mempersatukan Indonesia ini ya. Dan juga saya diijazahi oleh kakek saya maca Quran nok jerone sembayang sagurunge subuh iki Gusti Allah akan memberikan ilmu laduni. Selain itu, lingkungan yang ada akan ditata moralnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari efek tahajud banyak sekolah-sekolah ini yang mempraktekkan meskipun itu dilaksanakan dengan cara binador. Jadi di depan enek Qur'ane gede. Nek waya buka langsung maju. Menurut cerita yang disampaikan kepada saya ada perkembangan, yaitu bidang penataan mentalitas tenaga pendidik, mentalitas murid itu menjadi berubah secara drastis itu katanya. Kemudian muraqabah 5 juz. Ini ketika saya dulu berada di Pondok Malang, dibilangi orang 5 juzan setiap kemis khatam akan memudahkan karena sudah terbentuk refleks, jadi apal tempatnya, apal tulisannya, sehingga di dalam menghafal ini mendapatkan kemudahan karena terbiasa. Kemudian banyak mendapatkan dispensasi, seperti surat Syu'ara ini kan yang disebut ini ayah saja, ibunya tidak ya. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'min. Nah, inna fi dzalika la ibu tidak ada ya. Inna fi dzalika la ayah. Nah, di surat-surat itu banyak mendapatkan dispensasi itu ya. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, program yang kita gagas ini adalah semata yang utama apapun yang menjadi profesi kita, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmatnya Allah ini lebih baik ketika kita berkumpul di Jannatun Naim. Allahumma amin. Lah sekarang ini tugas kita adalah belajar bagaimana kita ini belajar untuk bisa berterima kasih kepada orang tua kita yang susah mendidik kita biar hatinya seneng. Kita belajar berterima kasih kepada Allah, jadilah manusia yang qurratu a'yun. Kemudian jadilah manusia yang lil muttaqina imama. Allahumma amin. Adapun program-program sekolah apa, ini sudah dipikirkan oleh beliau ini. Ada Master Komar, ada Master Kang Faik, ada Ustadz Mahmud Sahrawardi. Saya dari dulu memang sudah terbiasa mengantarkan anak-anak mondok dari keluarga duafa. Saya carikan beasiswa, saya kenalkan dengan orang-orang pejabat. Meskipun saya ini profesinya bakul kangkung, tapi alhamdulillah ketika menyampaikan ide-ide gagasan ini di kalangan bawah tidak dipercaya, akan tapi di kalangan atas bisa diterima. Alhamdulillah. Seperti taraweh makro khatam di Masjid Agung Jombang. Saya membaca wong Masjid Agung Kabupaten Jombang tempatnya para hufat. Lah kok ternyata tarawehnya al-hajungkir balik, kan sangat memalukan. Saya diam-diam saya mengajak teman-teman LSM. Kalau saya sendiri pasti tidak payu, tidak diterima. Terus teman-teman yang ngasih protokol saya diperkenalkan. Ini Madrasatul Quran ini yang biasa
membuat acara taraweh dengan makro khatam. Terus apa yang saya sampaikan karena ada pengantarnya, ada yang mengantarkan, ide gagasan saya diterima. Maka saya teringat pada mazhab batabihi syartu muqaddamun ala mazhab batabihi syar'u. Apa yang ditetapkan secara syarat itu didahulukan dari apa yang ditetapkan secara syarak. Maka karena masjid itu adalah masjid pemerintah, maka harus ada surat usulan. Saya bikin proposal yang bertanda tangan saya sebagai yang mempunyai ide, yaitu komunitas Hufat Jogoroto. Kemudian tanda tangan penguatnya adalah Mudir Madrasatul Quran Tebireng KH Musta'in Syafi'i. Kemudian sesepuh Hufat Jombang Kiai Haji Masduki. Di bawahnya mengetahui Ketua MUI Kabupaten Jombang, mengetahui PCNO Jombang. Saya sampaikan ke Sekda, diterima, dirapatkan. Lah setelah dibuka rapat itu ada yang nyeletuk, loh itu yakin bakul kangkung itu ta? Akhirnya karena Yai Ta'in ini sangat sayang dengan saya, pokoknya metiti, pokoknya ini harus berjalan, harus diatur-atur. Akhirnya apa? Takmir masjidnya semula kan orang yang tidak jelas pahamnya, diganti langsung. Maka takmirnya langsung diganti ketua PCNO waktu itu. Akhirnya bagaimanapun juga dari perdebatan yang sengit itu, ide gagasan itu bisa diterima. Sampai sekarang tarawihnya Masjid Jombang ini menggunakan makro khatam. Kemudian di berbagai sektor saya sampaikan ide-ide gagasan ini. Maka saya berpesan, apapun yang menjadi angan-angan Anda setinggi langit, maka bahaslah terlebih dahulu syarat menuju ke sana, perjalanannya, tahapan-tahapannya ini apa. Ketika Anda melihat orang sukses, maka pelajarilah tahapan-tahapan yang dilalui itu seperti apa. Kalau kita membaca sejarah Joko Tole, kenapa Joko Tole ini diberi kekuasaan oleh Mojopahit? Karena terlebih dahulu memberikan jasa terhadap Raden Wijaya, yaitu nggawe segaran yang ada di mana itu, sebelah timur jalan itu, Mojopahit itu, karena memberikan jasa sehingga dikasih imbalan jasa, diperbolehkan menyebarkan agama Islam. Kita kalau ingin mendapatkan kuliah gratis beasiswa, maka jangan berangan-angan pada gratisnya itu. Maka tahapan-tahapan yang harus dilalui itu apa? Nah, ini ya. Maka di sini kita sudah menyusun konsep-konsep, tahapan-tahapan, jadwal. Panjenengan tinggal ngikuti gitu saja, tidak perlu membantah, tidak perlu mengkritisi. Maka setelah nanti berhasil baru silakan analisa. Falasiful Quran, falsafah takhiliyah, hamalatil Quran, falsafah albiah fi adawatit tahfidz, hamalatil Quran. Nah, silakan diteliti, silakan dianalisa. Setelah sampean ini berhasil di dalam menggapai program tahfidz ini. Kalau setoran baru khatam ziyadah, ini belum apa-apa. Maka kalau sudah mampu membaca juz 1 sampai 30 dalam waktu 1 hari selesai dengan baik, nah, ini baru. Ini pun kalau pindah tempat, ini belum jaminan ketika habitatnya ini tidak mendukung. Nah, maka oleh karena itu banyak usulan-usulan ingin bekerja sama dengan Haki. Saya tanya mesti siapa backupnya? Sanggupkah Anda mendampingi anak-anak ngaji 24 jam? Sanggupkah Anda ketika kandas harapan
berstatus sebagai konselor tahfidnya. Konselor lah, kita ini yang perlu diwujudkan adalah konselor tahfidz ini. Nah, saya menugaskan pada Ustadz Faik sama Ustadz Mahmud Khalil Al-Khusori, Mahmud Sahrawardi ini meneliti studi kasuistik gitu ya. Juga meneliti studi kasus yang tertulis di buku Secangkir Kopi, tapi itu Secepat Ngopi, itu diteliti untuk menjadi bahan konselor. Apa yang menjadi perhatian khusus ketika galau annana, ketika pusing atau apa, maka disitulah kita harus pertama tadi mencetak badal-badal minhum yatlu alaihim, dari kalangan panjenengan sendiri. Kemudian konselor yang bisa diajak konsultasi dan memberikan wawasan-wawasan ke depan, bagaimana kuda itu kok bisa lari kencang maju aja, maka harus ada kacamata kuda itu ya. Bagaimana perjalanan ini stabil selalu, karena kambing itu tersesat gara-gara tanaman jagung yang di seberang galeng itu ya. Kata Yesus kan gitu ya, domba tersesat karena tanaman jagung itu ya. Nah, hal-hal ini kita sedang mengupayakan, dan adanya metodologi ini tidak menjamin keberhasilan 100%, hanya saja mengurangi tingkat kegagalan di dalam menggapai program tahfidzul Quran. Jadi jangan dikira kalau program ini pasti berhasil, karena yang memberikan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianugerahi bisa berpikir, beranalisa. Kita dianugerahi melihat, mendengar, dan merasa, sehingga menyimpulkan untuk menjadikan sebuah imitasi yang bermanfaat untuk kita semua. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mbak-mbak yang diminta dididik secara khusus. Ini adalah program pendewasaan jenengan yang masuk daftar calon bunyai ini ya. Maka ikutilah petunjuk sampai kita pada tujuan yang diidamkan, yang dicita-citakan oleh masyarakat, termasuk orang tua kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.